وعلى آله وصحبه كحين قربا وبهذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأنكار الجود الإلهي على أهل الوجود التشيج وألسنة الملائكة بالتبصير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله لا إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت تلاء هذا المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاك كل نور وأنفذ الحق حكما على ما أتم الله عليه النعمة. Yang tidak akan bisa melihat wajahmu, kata Nabi Muhammad, kata sahabat itu. Pertama, orang yang tidak akan bisa melihatku, kata Rasulullah, adalah orang yang فَإِذَا جَرَّ رَمَضَانَ شَهْرُ خُفِيرَ لَهُ وَلَا خُفِيلَهُ, yaitu ketika datang bulan suci Ramadan, bulan ampunan Allah, bulan barakah Allah, bulan taubat Allah, bulan rahmat Allah, semua umat mendapatkan barakah tersebut, mendapatkan ampunan Allah tersebut, tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah, itu umat tidak mendapatkan syafaat. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus yang kedua, amin, yang kedua kata Nabi ketika naik di atas mimbar, siapa wahai ya Rasul, kata sahabat. Yang kedua adalah orang yang tidak bisa melihatku adalah al-huququ walidain, ibu, yaitu seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi anak-anak di sini setinggi apa pangkat kau munak, berapapun S kau, S1, S2, S3 sampai S3, S mabuk, tetap kau mencintai orang tua kau. Betul? Betul malum? Betul nak malum? Doain kedua orang tuanya. Kalau kita ingin barakah hidup, rezeki kita murah, diberikan keluarga yang baik-baik, cintai orang tuamu, kerana mereka adalah wakil Tuhan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa saya katakan wakil Allah? Jelas Quran disebutkan oleh Allah, wa'budu rabbaka wa bil walidaini ihsan. Berbuat baiklah kepada kedua, berbuat beribadahlah, sembahlah Rabbak Tuhanmu, kata Allah, wa bil walidaini ihsan, dan buat baiklah kepada kedua orang tuamu, kata Allah. Ayat ini disamakan, dibarengi, didekati dengan dua kalimat, sembah Tuhanmu dan buat baik kepada kedua orang tuamu. Ternyata ayat ini diiringkan oleh Allah. Ternyata Allah redho tergantung redho kedua orang tua kita. Allah murka tergantung kemurkaan kedua orang tua kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Ridullah, ridho walidaini, sabtullah bisabtu walidaini. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua kita, dan murka Allah ada pada kemurkaan orang tua kita. Nauzubillah min. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk anak yang saleh, yang salehah, anak yang selalu mendoakan kedua orang tua kita. Amin ya rabbal. Yang terakhir dan ketiga, amin. Apa yang ketiga kata Nabi? Orang yang tidak mendapatkan syafaat Nabi, engkau wahai Rasulullah, kata sahabat. Ini yang ketiga. Siapa mereka? Yaitu umatku yang tatkala menyebut namaku, tapi orang itu tidak mau menjawab salamku, kata Nabi. Kata hadis, al-bakhilu man zikirtu indahu falisalli alaihi, yaitu orang yang tatkala disebutkan namaku, tatkala orang itu menyebut namaku, tapi berat lidahnya untuk menjawab salamku, kata Nabi Muhammad. Inilah orang bakhil, masin berdekut garam butuhku. Betul? Allah SWT Muhammad. Kalau orang Bugis bilang apa kalau masin? Mana orang Bugis ni? Orang masin bilang apa? Masin. Hah? Orang Jawa bilang apa Pak? Tahu boleh? Medit, pelit, cekek, keterai ni. Jadi kalau orang tak nyebut nama Nabi itu cekek, pelit, masin, garam bertukuk, kata orang-orang Melayu.
Jadi mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan orang yang pelit. Amin Allahumma amin. Jadi banyak-banyak berselawat. Saya bukan suuzon saudara. Barangkali orang jamaah di sini, wabil khusus kepada ibu-ibu, bapak-bapak, bu, kalau kita ingin dicintai Nabi, kalau ada umat menyebut nama Nabi, maka jawab. Jawabnya apa? Sallallahu alaihi, itu titil Allah langsung berikan kepada Nabi. Yang mengucapkannya sunnah, yang menjawabnya wajib. Apa itu wajib? Ija fa'alahu sawabah wa ija tarau ikabah. Yang mengerjakannya berpahala ia, dan meninggalkannya berdosalah ia. Al-Imam Ali mengatakan, kalau satu hari engkau tidak menyebut nama ayahmu, saudaramu, suamimu, istrimu, anakmu, pangkatmu, derajatmu, dan orang tuamu, siapapun dia, apabila engkau tidak menyebut namanya satu hari, maka An-Nabi Muhammad Ar-Rasul Al-Imam Ali mengatakan, engkau tidak dihukumkan fasik oleh Imam Ali. Tapi ketika engkau satu hari tidak menyebut nama Nabi Muhammad, tidak menyebut sahabat Nabi Muhammad satu hari, maka kita ini dihukumkan fasik oleh Nabi Muhammad dan Imam Ali. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka saya bukan suzon kepada ibu-ibu di sini. Berat menyebut nama Nabi, barangkali kekebalan kincu barangkali. Bapak-bapak, berat menyebut nama Nabi, barangkali kekebalan asap rokok bibirnya. Betul Pak? Bukan suzon barangkali, mudah-mudahan enggak suzon. Amin Allahumma amin. Yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita muliakan, wabil khusus oleh jami'il ulama, para ulama-ulama kita, para guru-guru kaji kita, orang tua saya, para sesepuh yang disesepuhkan, yang hadir di majelis ini, di tengah-tengah acara maulid ini. Kita doakan saudara bersama-sama, mudah-mudahan ulama-ulama kita ini semuanya Allah panjangkan umurnya, amin. Ulama-ulama kita pewaris Nabi Muhammad, penyambung-penyambung lisan Nabi Muhammad. Kemudian mereka ini Allah panjangkan umurnya, Allah sihatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, amin. Diberikan rezeki yang halal, yang berkah, amin ya rabbal. Yang mulia, yang dimuliakan, wabil khusus yang punya hajat, yang telah mengundang saya dari rumah jauh-jauh datang di Desa Kapur. Di jemaah saya juga ini selawatan, saya suruh aja baca selawat langsung. Siapa namanya? Antum? Andre, keluarga besar dari beliau. Dan merangkak acara maulid, kita doakan beliau beserta keluarga, istri dan anak-anaknya. Mudah Allah panjangkan umur beliau, Allah sihatkan badannya, amin. Allah murahkan rezekinya, amin. Diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang bermanfaat. Dan keluarganya menjadi keluarga yang baik-baik, keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang Lansat ini, ya Lansat, saya ingat dulu saya pernah masuk di sini ini. Ya, kita masuk kampung ke kampung di sini ini. Tapi putus ya Pak ya, jangan putus. Ya, mudah-mudahan ikatan selawat ini dari dunia kita sampai akhirat nanti, amin ya. Kalau kita ingin menyatu, kalau kita ingin berkumpul bersama Rasulullah, maka kita berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Saya ingin cerita ini. Mukadimah saya, saudara, Nabi kita Muhammad SAW pernah naik di atas mimbar. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui bertemu dengan Nabi. Orang Arab Badui ini disebut dengan orang primitif yang tinggal di pergunungan Pak. Jadi orang-orang Arab Badui ini memang kalau bertemu dengan ulama itu lancar, berani, merudu. Kalau orang Pontianaknya kan merudu. Jadi kalau bertemu dengan ulama itu langsung bertanya saja. Kalau sahabat nggak berani, takut. Karena sahabat itu akhlak yang luar biasa. Kalau Rasulullah bicara, mereka nggak ada bacain, memotong bahasa beliau. Kalau Rasulullah memandang kalam, tidak ada yang bicara. Semuanya senyap, seperti nggak ada orang. Itu Rasulullah kalau bicara. Kalau Nabi Muhammad bicara, sahabat menundukkan kepala, tidak mau mengangkatkan kepala, mereka menghadap wajah Rasulullah. Tapi ketika mereka diajak berdialog, baru mereka memandang wajah Nabi. Tapi ternyata ada seorang sahabat berani. Jangankan ketika dalam keadaan bukan khotib, dalam keadaan khotib Jumat pun dia berani bertanya, wahai ya Nabi, ana as'aluka mata yaumus sa'ah. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai ya Rasul,
saya ingin bertanya tentang kapan datangnya kiamat. Seorang Arab Badui datang menghadap Nabi bertanya kapan datangnya kiamat. Nabi enggak berani jawab, Pak. Kenapa Nabi Muhammad enggak berani jawab? Karena beliau naik di atas mimbar. Ada hadis mengatakan Faida saida al-khatibu 'ala al-mimbar fala yatakallam ahadukum wa man yatakallam fakallagha wa man lagha fala jumalata lah. Apabila khatib naik di atas mimbar, maka tidak boleh bercakap-cakap di antara satu di antara kalian, kata Nabi. Apabila engkau bercakap-cakap, maka fala jumalata lah, maka tidak ada pahala bagi kalian. Nah, Nabi tak berdialog. Rasulullah tidak berdialog dengan dia. Rasulullah duduk tetap melanjutkan khutibnya. Nah, ketika Nabi selesai naik khutib, turun dari khutibnya, Rasulullah kembali bertanya. Apa kata Nabi? Aina rajulun yas'alani mata yawsa. Mana lelaki yang tadi, kata Nabi, yang bertanya kepada aku tentang kiamat? Bu, Pak, saya ini sering datangkan orang bawa air aqua. Nah, ini zaman sekarang dengan zaman Nabi. Zaman Nabi itu yang mereka tanya beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang bertanya kepada ulama bawa air aqua, macam-macam model aqua. Ada yang sedang, ada yang tinggi, agak tinggi sikit. Tiga-tiganya beda doanya. Pak Habib, apa? Saya minta doa ni. Doa apa? Doa yang pertama.